Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Damayanti SPD, asal sekolah dari SMP Negeri 2 Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, calon guru penggerak angkatan 7. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan demonstrasi kontekstual mengenai pemahaman pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah persemayaman benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan merupakan kunci utama untuk mencapai peradaban bangsa. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan itu sebagai tuntunan, menuntun segala sesuatu yang ada pada anak untuk mengenali potensi dirinya agar menjadi manusia seutuhnya yang selamat dan bahagia. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya. Artinya, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa, tetapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan tidak membahayakan dirinya dan orang lain. Pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, anak-anak hidup tumbuh sesuai dengan alamnya atau lingkungannya. Diibaratkan seperti pendidik itu sebagai seorang petani. Petani yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat padi. Padi tidak bisa diubah menjadi jagung ataupun tanaman lainnya. Begitupun siswa, tidak ada yang dapat mengubah kodrat alam karena anak dilahirkan dengan kodratnya masing-masing dan dasar jiwanya masing-masing. Guru hanya dapat menuntun. Bagaimana cara guru menuntun akan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap tumbuh kembangnya anak. Pendidikan sebagai kodrat zaman yang terus berubah dari waktu ke waktu. Pendidik harus selalu mengarahkan siswanya untuk hidup sesuai dengan zamannya agar mereka bisa berkarya dan mengembangkan dirinya.
Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup berkarya dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, anak harus dibekali dengan kecakapan abad 21. Budi pekerti juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Hal terpenting yang harus dilakukan guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya, sesuai kodratnya, melayani dengan tulus, sesuai dengan trilogi kepemimpinan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yakni Ingarso Sung Tulodo, artinya di depan memberikan toladan. Guru harus senantiasa memberikan contoh yang baik kepada anak didiknya. Ing Madyo Mangunkarso, di tengah-tengah guru harus selalu memberikan semangat kepada anak didiknya untuk membangun kreativitas anak sehingga dia bisa berkarya dengan optimal. Tuturi Handayani, di belakang seorang guru harus selalu memberikan dorongan dan motivasi untuk menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana. Menurut Ki Hajar Dewantara, proses pembelajaran yaitu proses pembelajaran yang berpusat pada siswa sesuai karakteristik atau keunikan tersendiri. Dalam pembelajaran di kelas, guru harus memperlakukan kodrat anak yang masih suka bermain. Lihatlah ketika anak-anak bermain, pasti yang mereka rasakan kegembiraan. Semua itu membuat kesan membekas di hati dan pikirannya. Guru harus memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak mudah bosan, apalagi permainan tradisional. Selain mendidik, sekaligus bisa mengajak anak melestarikan kebudayaan. Sesuai dengan tujuannya, maka dalam pendidikan fokusnya adalah pada proses, bukan kepada hasil. Selain itu, pendidikan harus senantiasa selalu mengikuti perkembangan zaman. Pendidikan yang selalu berubah, selalu bergerak, tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu, terus bergerak sesuai dengan zamannya. Pendidikan haruslah selalu membangun budi pekerti yang terdiri dari cipta, rasa, dan karsa. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah saya, yaitu yang pertama, menanamkan nilai-nilai karakter. Implementasi dan realisasi pendidikan budi pekerti perlu diwujudkan dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah secara terpadu. Dengan sendirinya, pelaksanaan pendidikan budi pekerti di sekolah perlu didukung oleh keluarga dan masyarakat. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal perlu mengembangkan sisi afektif, karena pendidikan budi pekerti bukan penguasaan pengetahuan atau penguasaan kognitif semata. Sudah sewajarnya para pendidik melakukan berbagai usaha dalam melakukan perbaikan pelaksanaan pendidikan budi pekerti untuk mengisi jiwa peserta didik dengan perbuatan yang baik. Penerapan budi pekerti tersebut dapat diwujudkan melalui upaya pembiasaan di sekolah, yaitu pelaksanaan kegiatan sholat duha bersama di setiap hari Jumat, pelaksanaan sholat zuhur bersama, juga dengan pembiasaan literasi. Yang kedua, memberikan dorongan bagi tumbuh kembangnya anak melalui kegiatan ekstrakurikuler. Di sekolah saya, kegiatan ekstrakurikuler dibagi menjadi dua,
kegiatan ekstrakurikuler wajib, yaitu ekstrakurikuler pramuka, PMR, dan PASUS. Juga ada ekstrakurikuler pilihan, yaitu olahraga. Di antaranya ada basket, bulu tangkis, karate, futsal, juga ada seni musik. Kemudian yang berikutnya terbuka dengan perubahan zaman. Artinya selalu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam pembelajaran supaya sesuai dengan kodrat zamannya. Pendidikan terutama anak harus dibekali dengan kecakapan abad 21 supaya anak bisa mengoptimalkan dan bisa berkarya dan memupuk kreativitas sehingga dia bisa menentukan kualitas dirinya. Sebagai seorang pendidik, saya harus selalu terus belajar dan harus selalu senantiasa meningkatkan profesionalisme diri saya, yaitu dengan aktif di berbagai kegiatan organisasi, baik di kegiatan organisasi MGMP maupun di kegiatan organisasi yang lain. Selain itu, untuk selalu mengupgrade diri saya selalu mengikuti diklat atau pelatihan yang bisa meningkatkan dan menambah wawasan saya untuk bisa saya terapkan di sekolah saya agar saya bisa melayani anak didik saya dengan baik. Selain itu, untuk saya memiliki pengalaman, saya mencoba untuk mengikuti menjadi guru penggerak. Setelah saya mempelajari modul tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka tantangan pemikiran Ki Hajar Dewantara menurut saya yang pertama, kurangnya minat anak. Anak banyak yang bermalas-malasan, yang masih malas untuk belajar dan kurangnya motivasi untuk belajar. Yang kedua, guru hanya berorientasi kepada pembelajaran kognitif saja. Yang ketiga, minat guru untuk belajar ilmu pengetahuan dan teknologi masih sangat rendah. Juga pemahaman kalau pembelajaran budi pekerti hanya diajarkan di sekolah saja. Dari tantangan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah dipaparkan di atas, maka solusinya adalah yang pertama, memahami karakter anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, guru selalu melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, guru harus terus belajar, yaitu melakukan pengembangan diri. Sebagai pendidik, saya ingin bisa mengajak rekan guru dan sekolah untuk kreatif, mengembangkan ide-ide inovatif, menghasilkan karya bermakna, bermanfaat, dan berdampak untuk masa depan anak. Yang terakhir, melakukan sosialisasi pemahaman tentang budi pekerti kepada orang tua, wali murid, dan masyarakat. Demikian pemaparan dari demonstrasi kontekstual tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Ayo guru bergerak mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.